Sebagai daerah pesisir utara Pulau Jawa, Kabupaten Pati layaknya daerah pantai utara Jawa Tengah lainnya juga mengalami banyak pencampuran budaya. Salah satu peninggalan hasil pencampuran budaya luar yang masuk yaitu olahan kue tradisional yang dikenal dengan istilah kue moho. Meski pengaruh globalisasi dan modernisasi pada usaha produk kue, namun di daerah Melaru, Kabupaten Pati, terdapat salah satu pengolahan kue khas Kabupaten Pati yang masih bertahan serta aktif berproduksi dengan teknik tradisional hingga kini. Salah satu keunikan dari cemilan kecil ini, selain resep serta prosesnya yang masih sangat tradisional, juga pada penggunaan bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana. Kue moho merupakan kue berbahan dasar utama dari tepung terigu. Kue moho ini salah satu resep warisan kue khas daerah Pati yang telah diturunkan hingga 3 generasi di sebuah rumah produksi yang dimiliki oleh Pak Mohadi. Kue moho sebenarnya merupakan jajanan kecil yang salah satu bahan adonannya menggunakan air dari hasil peragian tape singkong sebagai bahan utama, layaknya dalam proses pembuatan roti. Tape singkong yang aku hancurkan teksturnya hingga menjadi cair ini nantinya berfungsi untuk membantu proses peragian pada adonan kue yang akan aku buat. Proses dalam pembuatan kue moho cukuplah sederhana. Kue hasil akulturasi budaya Cina dengan Indonesia ini hanya menggunakan pencampuran bahan dari tepung terigu dan air tape singkong. Kedua bahan ini kemudian diaduk hingga merata dan dibentuk menjadi adonan biang atau adonan babon. Setelah semua bahan tercampur merata, selanjutnya adonan biang disimpan atau didiamkan sekitar semalam atau hingga sedikit mengembang. Dalam setiap pembuatan adonan kue, terdapat beberapa tahapan yang menjadi kunci dari olahan yang akan dibuat. Karena kue moho merupakan jajanan kue tradisional yang dikenal akan sensasi cita rasanya yang manis serta teksturnya yang padat dan lembut, tak lupa adonan babon yang sudah jadi atau sudah didiamkan sebelumnya ditambahkan gula pasir sebagai pemanisnya. Selanjutnya, soda kue pun ditambahkan ke dalam adonan. Penambahan soda kue ini akan membuat adonan menjadi lebih mengembang dan padat ketika dikukus nanti. Meski proses pembuatan kue moho ini cukup sederhana dan mudah dalam pembuatannya, namun di balik itu perlu sebuah pengujian untuk membuktikan kualitas adonan yang kami buat. Kue moho dikatakan gagal apabila tidak dapat mengembang, karena adonan kue moho yang bagus biasanya akan mengembang ketika dimatangkan atau dikukus. Adonan kue moho termasuk dalam jenis adonan ragi seperti pada adonan kue bakpao atau cakwe. Karenanya, adonan kue moho yang sudah jadi harus segera diolah agar adonan tidak turun atau bantat saat dikukus nanti. Adonan kue yang sudah jadi dan dicampur dengan adonan warna selanjutnya dicetak atau dibentuk kecil-kecil dengan tangan atau istilahnya dibetot dan diletakkan di dalam loyang besar yang telah dialasi daun pisang sebelum dikukus. Setelah dicetak ke dalam loyang, adonan kue moho selanjutnya dikukus secara tradisional dengan kuali besar di atas tungku. Salah satu keunikan kue moho buatan rumah produksi yang telah beroperasi lebih dari 1 dekade ini memanfaatkan limbah kulit kapuk randu sebagai bahan bakar tungku pengukusannya. Di samping ramah lingkungan, sisa abu pembakaran ini digunakan sebagai salah satu soda kue atau bahan peragian adonan kue moho yang aku buat tadi. Selain itu, meski dengan cara tradisional, tingkat kematangan adonan dengan teknik ini cenderung lebih cepat bila dibandingkan dengan alat pengukus modern atau kompor. Kue moho merupakan salah satu cemilan khas dari Pati yang masih menjadi primadona. Karakternya yang khas dari bentuk dan warnanya yang cantik serta menggugah selera menyatu dalam adonannya yang legit. Tak heran bila setiap harinya rumah produksi milik Pak Muhaji ini setiap harinya memproduksi sekitar 5.000 buah kue moho yang dijual di pasaran seputar Kabupaten Pati. Pak Muhaji adalah salah satu pembuat kue moho yang telah mewarisi rahasia resep olahan kue moho khas Pati yang telah diturunkan keluarganya dari generasi ke generasi. Selfie yuk. Pencet.
pelan. Belakang. Geser. Teman-teman. Iya. Kalian udah bener, sudah pakai masker. Tapi ya jaga jarak juga toh. Ikuti anjuran pemerintah. Yuk jaga jarak, jaga jarak minimal 1 meter. Ya, jaga jarak. Ya, selang-seling. Nah, gitu dong. Ya. Nah, teman-teman semua, di masa pandemi COVID-19 ini, ayo kita ikuti anjuran pemerintah. Cuci tangan, pakai masker, dan jangan lupa jaga jarak.